supaya bertambah keimanan kami, ketakwaan kami, dan sekali lagi mana caranya berpuasa kami itu boleh. Iya, soalnya kami di daerah kami ini banyak tukang, banyak yang gawe berat-berat gawe. Iya, jadi mohon maaf kepada jemaah pada malam hari ini untuk sesi tanya jawab kami diadakan langsung tidak masalah kiat-kiat dalam bulan suci Ramadan. Itu dia. Motivasi ya, untuk giat dalam berpuasa. Yang seperti tadi Al-Fakir sampaikan, pertama kita harus tahu dulu bahwasannya ya, bulan puasa atau berpuasa di bulan suci Ramadan adalah kewajiban yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya wajib. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu, kata Allah. Yang nemui atau masuk dia, nepati dia bulan suci Ramadan, maka dia wajib berpuasa. Ada di beberapa riwayat ya, ini hadis saya baca di kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, kumpulan dari Al-Habib Ali bin Hasan Bahrun. Ya, di situ beliau menukil Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, kalau ada orang yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan bukan karena uzur, tidak sakit, ya, tidak katik uzur. Makanya nanti tanya sama Ustaz, uzur puasa itu apa be yang boleh kita tidak puasa? Tidak ada uzur, dia sehat, dia mampu, tapi tidak puasa. Di dalam hadis itu kata Nabi besar Muhammad SAW, walaupun dia mengqadha, dia ingin mengganti puasa yang bolong tadi seumur hidupnya, tidak akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat. Jadi jangan digampangkan, kaget beh, bisa digoto, bisa digantikan di bulan Syawal. Tidak. Kalau ada uzur, sakit, tidak bisa dia puasa, jangan puasa, haram hukumnya, batal. Kalau dia tidak minum obat, dia pingsan, dia kejang, bahkan dia mati misalkan, haram puasa, wajib dia batal. Kaget qada di waktu yang lain. Ibu lagi hamil atau menyusui, kalau dia puasa, hamilannya terganggu, anak bayinya terganggu, haram dia puasa, wajib dia batal. Itu hukum Islam. Tapi kalau orang yang mampu, kuat, tidak puasa, ya, dengan beralasan menggampangkan, nanti saja saya qada, saya gantikan pas aku lagi semangat atau aku lagi di mana lemah, itu kata Nabi Muhammad SAW, walaupun seumur hidup kau ingin menggantikan puasa satu hari tadi, itu tidak akan tergantikan. Kenapa? Istilahnya kurang ajar lah sama Allah. Sudah diinjok macam-macam di bulan suci Ramadan, ya kan? Pahalanya itu luar biasa. Bau mulutnya saja, kan orang yang puasa mulutnya agak bau kan, ya, karena tidak masuk makanan. Itu bau mulutnya atyabu minallah, ya, indallah min rihil miski, lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak wangi misik. Minyak wangi misik itu minyak wangi yang paling mahal. Itu bau mulutnya lebih harum di sisi Allah. Kenapa? Karena puasa buat Allah. Kata Allah, semua pahala itu jelas kecuali pahala puasa. Fahuwali wa ana ajzi bih, kata Allah. Pahala puasa itu urusan aku. Istilahnya udah, itu urusan aku lah. Kita kalau ada yang jamin, ada yang janjikan uang yang misalkan bos janjikan kita hidup kau, akhirnya nanggung, tenang kita langsung kan. Apalagi ini Allah, pahala puasa kau urusan aku, Allah yang ngomong. Jadi kata ulama, termasuk pahala yang tidak disebutkan oleh Allah apa pahalanya. Kita misalkan pahala sholat berjamaah 27 kali lipat,
Ya kan? Pahala mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. 10 pahala ditulis, 10 dosa dihapus, 10 derajat kita diangkatkan. Itu kan ada tuh, jelas pahalanya. Puasa tidak ada. Kenapa? Urusan aku kata Allah. Artinya ganjarannya sangat luar biasa. Pahala puasa. Terus kata Nabi besar Muhammad SAW, pahala puasa itu banyak. Sebelum malam takbiran kita dapat pahala, istilahnya bonus, apa namanya, THR istilahnya ya. Nah, setiap hari kita puasa itu pas nak buka, apa kata Nabi Muhammad, lahu ajrain, dapat 2 ganjaran dia pas nak buka. Dia hari itu berpuasa full, dan pahala kedua, kata Allah Subhanahu, kata Nabi Muhammad SAW, seperti orang yang habis begawi sehari berapa? 190. Selesai jam 5, pas nak balik kan dapat duit. Itulah kata Nabi pahala setiap hari. Jadi pahala itu banyak. Pahala harian, gaji bulanan juga dapat. Itu puasa kita. Sahabat nanya, pahala itu ya Rasulullah yang setiap malam itu setiap hari, apakah itu Lailatul Qadar? Bukan, kata Nabi, bukan Lailatul Qadar, lain lagi. Pahala itu kata Nabi macam kalau kita begawe, kerja seharian, berapa sehari? 150. Selesai kita kerja langsung dikasih sama Allah pahala itu. Gaji harian, bulanannya lain lagi. Nanti malam takbiran luar biasa lagi. Yang puasanya full, pahalanya luar biasa. Apa pahalanya? Wallahu a'lam. Sama Allah itu urusan aku. Kalau Allah sudah yang bilang seperti itu, berarti luar biasa pahalanya. Ada Lailatul Qadar, lain lagi. Khairun min alfi syahr, lebih baik, lebih unggul daripada 1000 bulan. Satu malam lebih unggul dari 1000 bulan. Bagaimana kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Gampang. Kata ulama, cukup kalian sholat isya berjamaah, sholat taraweh, habis itu pulang, nak tidur, bangun sholat subuh berjamaah, itu sudah dapat Lailatul Qadar. Jadi kalau malam itu ada Lailatul Qadar, kita dapat bagian. Kita doa setelah sholat taraweh bareng-bareng, kita baca qasidah, kita tawassul sama Allah di malam, setiap malam kan, bulan suci Ramadan habis taraweh. Tak tahunya malam itu Lailatul Qadar dapat. Jadi mau dapat malam Lailatul Qadar tidak harus semalaman bangun, tidak harus. Cukup salat isya berjamaah, habis itu mau tadarusan sedikit lebih bagus, tidur, bangun sahur, salat subuh berjamaah lagi, itu pasti dapat malam Lailatul Qadar yang mana lebih baik dari 1000 bulan. Artinya kita kalau dapat malam itu macam ibadah lebih dari 1000 bulan. Berapa tahun? Allah alam 1000 bulan. 83 tahun. 83 tahun. Jadi umur kita yang singkat ini ditambahi ibadah full 83 tahun. Kalau dapat malam Lailatul Qadar. Masih ada lagi. Belum lagi pahala membaca Al-Qur'an. Yang mana inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nuzulul Qur'an malam 17. Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke as-sama'ud dunya, ke langit atap paling atas. Bukan ke bumi kalau bukan, tapi ke langit paling dekat sama kita. Itu Quran turun. Berarti yang baca Quran di bulan suci Ramadan luar biasa. Pokoknya banyak pahala-pahala di bulan suci Ramadan. Masih tak galak puasa, ya berarti kurang ajar nian, gitu kan. Berarti tak butuh nian dia itu sama puasa, ngelawan nian gitu. Oke. Sanksinya, azabnya dari Allah juga amat luar biasa. Tadi kata Nabi, yang batal, yang tidak puasa di bulan suci Ramadan bukan karena uzur yang dibolehkan oleh syariat, walaupun dia mau menggantikan hari itu dengan seumur hidupnya berpuasa, maka tidak bisa tergantikan. Sama seperti misalkan sholat jamaah di musola di masjid dapat pahala 27 kali sholat. Yang di rumah, aku juga pengen dapat 27. Misalkan sholat di DWA 27 kali, apakah sama? Tidak sama.
Itu hanya perumpamaan dari Nabi. Ya, bedanya itu jauh. Nah itu. Berapa? Wallahu a'lam bishawab. Jadi ya motivasi untuk kita rajin di bulan suci Ramadan yaitu tadi. Ya, terus juga kita ingat umur. Yang umur sudah tua atau yang masih muda, tidak menjamin. Umur itu tidak tahu kan kapan selesainya. Berapa banyak anak yang muda yang cuma ngalami Ramadan berapa kali meninggal sudah. Ya, makanya kita harus yakini, kita rasukan ini Ramadan aku terakhir, baru bisa kita serius menghadapi Ramadan ini. Ya kan? Itu yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW kepada sahabatnya. Sholli salata muwaddi, kata Nabi. Ketika kalian mau sholat, rasakan di dalam diri kalian ini sholat aku terakhir. Coba bayangkan. Kalau tadi sholat isya kita merasa itu sholat terakhir, wah khusyuk luar biasa. Bayangkan malaikat Israel sudah nunggu, wah nangis-nangis dia di sholat itu, minta ampun sama Allah. Ngapa? Malaikat Israel sudah nunggu. Nah, tiap sholat coba rasakan seperti itu. Pasti sholat kita jempol terus. Kenapa? Kita ngerasa ini sholat aku terakhir. Dan itu memang yang diajari oleh Nabi. Kalau kalian mau khusyuk begitu, jangan sholat dianggap sholat itu biasa baik. Dan dianggap masih lama aku bisa sholat. Dah, anggap sholat tadi sholat terakhir, maka kita akan khusyuk di dalam sholat. Puasa, anggap puasa ini puasa terakhir. Jangan kaget belah kalau sudah tua, sudah ada katik gawe, baru aku puasa seriusnya. Siapa yang jamin kau hidup sampai tua? Siapa yang jamin? Tak katik yang jamin kita umur sampai kapan. Nah, jadi kalau kita, ini puasa terakhir aku, cak mana puasa ini bisa nutupi puasa-puasa yang dulu. Mamadhafat, yang sudah lewat biarlah berlalu. Kalau kita merasa ada kekurangan, ada kesalahan, kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis itu, walakas sa'ah allati anta fiha, yang beban buat kita, tugas kita, waktu yang kita lagi hadapi. Puasa ini itu kewajiban kau. Tidak usah mending ke puasa yang sudah lalu. Cuman harus kita introspeksi diri, tahu, aku puasa yang lama tuh banyak rusaknya. Puasa ini tugas aku pengen selesainya, pengen bagusnya. Kenapa? Karena ini puasa terakhir aku. Nah, itu harus kita rasakan. Baru puasa kita bisa sempurna insya Allah. Ya, selagi ada niat, selagi ada semangat, pasti jalan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Pertama kita harus pasang semangat. Makanya dari sekarang kita doa sama Allah. Dari sekarang kita mempersiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Bukan menyambut bulan suci Ramadan itu dengan acara-acara baik. Wah, menyambut bulan suci Ramadan, acara ustaz ceramah, habis itu tidak salat lagi besoknya. Itu cuma baik. Menyambut bulan suci Ramadan, ustaz ceramah, tidak ngaji Quran juga sama baik. Kita cara menyambut bulan suci Ramadan memperbaiki diri kita dari sekarang. Jangan memperbaiki itu awal Ramadan tanggal 1 baru kita memperbaiki diri. Salah. Ulama-ulama habaib terdahulu 6 bulan sebelum bulan suci Ramadan mereka itu sudah mempersiapkan diri. 6 bulan. Dari bulan Maulid tadi. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumat 2, Rajab, Sya'ban. 6 bulan sudah mempersiapkan diri mereka untuk menyambut bulan suci Ramadan. Setelah Ramadan 6 bulan mereka bertawadu, berkhusyuk kepada Allah, yang menundukkan diri mereka, nangis, menganggap bulan Ramadan tadi yang mereka lakukan itu tidak ada apa-apanya, minta agar diterima. Jadi setahun itu gawe mereka untuk bulan suci Ramadan. 6 bulan sebelumnya mempersiapkan diri, 6 bulan setelahnya mereka meminta kepada Allah, ya Allah terima puasa kami yang bulan kemarin, terima ya Allah. Itu baru ada hasilnya, baru puasa mereka membuahkan hasil yang sangat terlihat. Jadi kalau kita kalau nak hidup gaya wong dulu, salah sekarang ini di zaman akhir. Jadi paling tidak sebelum masuk bulan suci Ramadan kita sudah mempersiapkan diri kita. Yang tadinya tidak biasa membaca Al-Quran, biasakan sekarang nyingok Al-Quran tiap hari. Yang tadinya tidak pernah misalkan salat witir, biasakan untuk salat witir. Jadi nanti masuk Ramadan sudah agak terbiasa.
tambah terbiasa lagi di bulan suci Ramadan, keluar Ramadan, witirnya masih jalan. Witir itu bukan di Ramadan baik, ini kan? Witir itu setiap hari ada witir, setiap malam. Ya, laisa man lam yutir falaisa minna, kata Nabi. Orang yang tidak salat witir maka bukan dari golongan kami. Witir itu di mazhab Abu Hanifah wajib. Makanya kalau kita lagi di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, habis salam Isya, yang mazhabnya Hanafi mengikuti mazhab Abu Hanifah, langsung salat witir. Kenapa langsung salat witir? Takut kalau mereka tidur bangun subuh belum salat witir kena dosa. Di mazhab mereka witir wajib hukumnya. Di mazhab Abu Hanifah. Kenapa? Saking kuatnya dalil yang memerintahkan kita untuk melakukan salat witir. Jadi bukan di bulan suci Ramadan saja, witir tiap malam. Nah, kalau kita sudah membiasakan diri untuk sholat witir tiap malam sebelum Ramadan, pas masuk Ramadan kita tambah giat karena kita melakukannya berjamaah. Setelah Ramadan kita bisa teruskan rutinitas witir tadi. Iya, itulah insya Allah sedikit daripada motivasi agar kita giat untuk melakukan ibadah bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal